Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib.
Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik yang di rumah-rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang ada saat ini, mari kita bersama-sama kita beribadah, kita memuji, menyembah nama Tuhan. Saya percaya sukacita Tuhan berlimpah-limpah turun untuk Bapak Ibu Saudara semua. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan kemurahannya untuk kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita sama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan, kami boleh ada bersama-sama di dalam ibadah online IBCC California ini ya Tuhan. Terima kasih. Kasih setia Tuhan dicurahkan untuk kami semua. Minggu yang indah, pagi yang indah ini, kami mau memberikan yang terbaik kepada Engkau. Kami mau menaikkan pujian kami. Kami mau memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan hati Bapak Ibu Saudara sekarang. Mari kita duduk bersama-sama. Kita menikmati ibadah kita. Kita beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan tangan kita semua, ucapkan syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Haleluya. Mari ucapkan syukurmu sama Tuhan pagi ini. Kasih-Nya dicurahkan. Haleluya. Kami siap untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah segala bangsa memuji dan menyembah Engkau. Layaklah Engkau diagungkan atas segala bangsa. Makasih. Makasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-Lah yang kudus, layak disembah.
besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu. Kau raja segala raja, segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layaklah segala bangsa sujud
segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Engkau layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Kau luar biasa Tuhan, Kau luar biasa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita bersama-sama pagi ini Tuhan, sebab Engkau sudah bangkit dan dari orang mati. Bahkan Engkau sudah memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Engkau memberikan kami kemerdekaan yang luar biasa. Engkau membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberikan kemenangan untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari bagi saudara sebagai umat Tuhan yang sudah mengalami kemenangan, biarlah kita bangkit lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Makasih Tuhan. Katakan sama-sama lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Mari ikuti kita sama-sama, saudara. Amin. Haleluya. Katakan kita lebih dari pemenang. 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 Tujuh katakan saya lebih dari pemenang. Sekali lagi saudara, saya lebih dari pemenang. Jika Allah Di pihak Yes. kita, Siapa yang dapat melawan kita? Saudara dan saya, kita semua lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bajunya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Pengharapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Kami Tuhan, sekali lagi katakan, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Panggilmu Tuhan, maju berperang, maju berperang. Umat pemenang, mari rebut bangsa-bangsa buat Tuhan. Panggilmu Tuhan, sekali lagi katakan maju berperang, maju berperang. Yes, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, panggilmu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari siapkan hati kita sama-sama. Kita siap mendengar firman Tuhan. Kau baik ya Tuhan. Kau sungguh baik buat kami. Kami percaya Kaulah jalan, kebenaran dan hidup. Kau selalu tepati janjimu. Kau selalu melakukan mujizat demi mujizat atas hidup kami. Engkaulah jalan ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Makasih. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship
Sembah Dia, sembah Dia. Sikanara. Even when I don't see it, even when I don't feel it, your work. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Jesus. Kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kami boleh rasakan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo. Mari siapkan hatimu, kita sama-sama mendengar pesan-pesan Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Amin. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat.
7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk sorga. Jadi hanya para pemenang yang masuk sorga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat. Kita harus koreksi diri. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang. Dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menangking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, diam, tenanglah. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus,
dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Itulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Araunah, orang Yebus itu, Araunah berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak. Dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi gereja jangan saling menyerang, gereja jangan saling menyalahkan, gereja jangan saling menjelekkan, gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras, sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18.
maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu." Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan." Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19. Tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka." Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari
2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita menghendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari berbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya. Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang, adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91, kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut. Demikian kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang, ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anakmu. Sertai Tuhan anak-anakmu. Sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan. Sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh. Amin. Bapak Ibu Saudara, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Di layar screen saudara ada nomor account yang Bapak Ibu Saudara bisa berikan secara transfer atau lewat sale, saudara. Ya, biarlah Bapak Saudara bisa melihat di screen yang ada.
Mari kita angkat satu pujian sama-sama. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman. Kita akan tetap melakukan ibadah online pada minggu depan di Facebook International Bethany Church California, juga di YouTube International Bethany Church California. Untuk acara-acara sepekan kita tetap adakan lewat online. Terima kasih. Demikian pengumuman. Mari Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan ke ibadah kita bersama-sama pada siang hari ini. Kita berdoa, kita naikkan doa kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Kau sudah memberkati kami semua dengan firman-Mu yang disampaikan oleh Kepala Pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Niko. Tuhan, berkati beliau, istri, anak, mantu, dan cucunya semua ya Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan dilimpahkan, perlindungan Tuhan turun atas mereka. Berdoa juga untuk setiap pemimpin kami, keempat wakil gembala Bapak, keluarga mereka, gembala rayon kami, Pak Totong dan Ibu, Pak Yohanes dengan Ibu. Tuhan, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, hamba berdoa
Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan terus berlimpah-limpah turun atas kehidupan mereka. Sekali lagi Bapa, kami berdoa, yang sakit biarlah Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang mengalami kesakitan hari-hari ini, mari taruh tangan-Mu di tempat yang sakit. Kami akan berdoa bersama-sama. Engkau yang punya keluarga, Engkau yang terkena COVID-19, mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan kami yang terangkat, tangan-tangan kami yang ada di tempat yang sakit Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan itu terjadi. Kesembuhan itu terjadi ya Tuhan. Segala sakit penyakit dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan imunitas tubuh yang baik, yang kuat atas hidup kami ya Bapa, sehingga kami bisa melawan setiap sakit penyakit itu dengan kuasa kesembuhan yang Kau berikan buat kami lewat kekuatan tubuh Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya kuasa darah Tuhan Yesus menutup bungkus setiap hidup anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati mereka satu persatu. Mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan Tuhan, mereka sedang di layoff, mereka sedang mengalami pengurangan jam kerja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah Bapa. Kami mau pegang janji-Mu. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang mencukupi kebutuhan kami, sumber dari segala sumber berkat kami. Engkau bisa memberikan berkat kepada kami lewat segala hal yang ada ya Bapa. Kami percaya Engkau memberkati jemaat-Mu yang ada Bapa. Bapa, terima kasih, terima kasih. Berkati kami sekali lagi Tuhan, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga Bapa. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami. Kami mau angkat tangan kami bersama-sama. Kami siap menerima berkat yang daripada Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita, serta berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam nama Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan majlis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus menyebut kita semua. Kita yang percaya, kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.